Ya, mana baca selanjutnya aja ya. Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Pada saat pagi ini, pada saatnya kami dengarkan firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu untuk atas kami, sehingga kami memahami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan kami hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, kemarin kita sudah dengar firman Tuhan, jawaban dari hambanya, itu Pak Lamsar, bagaimana kesatuan, ya, kita sebagai carang, ya sebagai pokok, ya, biasa. Jadi hari ini kita belajar juga aplikasi hidup, bagaimana kehidupan berpusat pada Kristus. Nah, yang sangat penting, nah, tolak ukur seseorang kuat dalam hidup ini ketika dia menempatkan kehidupannya berpusat pada Kristus. Nah, untuk hari ini dalam Filipi pasal 4 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Yuk dia nasihati dan Sintika ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunσugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dan aku dalam perkembangan Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu ketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikirmu dan Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia dan semua yang adil, semua yang suci dan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Tuhan hari ini bagaimana Tuhan mau agar hidup kita benar-benar uh, hidup berpusat kepada Kristus. Ini sangat penting. Bagaimana maksud dengan hidup berpusat pada Kristus? Nah, ini yang menjadi tolak ukur dalam hidup kita, sehingga kita dalam hidup ini benar-benar menerapkan gaya hidup seperti ini. Ya. Dalam kasih Tuhan, hari ini kita akan melihat beberapa hal, ya, bagaimana kita hidup berpusat pada Kristus. Pertama di sini, tadi, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kasih. Nah, yang pertama di sini menerapkan nilai hidup berpusat pada Kristus, yaitu di sana ada kekuatan. Nah, orang butuh kekuatan, tapi tidak berpusat kepada Kristus. Nah, ini dia akan mengalami namanya sesuatu di luar daripada apa diharapkan. Orang mengharapkan kekuatan, tapi dia tidak bisa dapatkan. Kenapa? Karena tidak berpusat kepada Kristus. Nah, tapi berpusat kepada yang lain, gitu ya. Jadi hari ini Tuhan ajarkan kita supaya kita benar-benar ini apapun yang sedang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita berpusat kepada Kristus. Artinya sini tadi berdirilah teguh dengan eh,
dalam Tuhan. Jadi kita teguh berdiri dalam Tuhan. Artinya sini bukan sekedar tahu firman, bukan sekedar mengerti firman, tapi sudah menjadi gaya hidup bahwa kekuatan kita dalam hidup ini secara rohani hanya dalam Tuhan, maka kita jadikan firman Tuhan itu menjadi hal-hal yang utama dari segala yang ada. Bagaimana caranya? Jadikan dalam hidup itu kita tidak hanya tahu firman, tapi kita belajar untuk berperilaku firman Tuhan. Dan apa yang kita renungkan, itu juga yang kita lakukan. Karena tingkatan kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan dimulai dari renungan. Kita merenungkan sesuatu berkaitan dengan hidup kita. Apa yang menjadi kekuatan kita, kita renungkan. Nah, jadi dalam hal ini, saudaraku, kita sebagai orang percaya harus mengambil sikap, yaitu kekuatanku hanya dalam Tuhan. Jadi kalau kita belajar menempatkan kekuatan kita dalam Tuhan, itu luar biasa. Maka kita tidak bisa sedikit pun terpisah dengan Tuhan. Seperti orang bernapas, tarik napas, lepas napas, tarik napas, lepas napas. Begitulah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita betul-betul menyatu dalam Tuhan. Seperti orang bernapas tadi. Jadi kita menerapkan hidup bahwa tanpa Tuhan aku tidak sanggup. Tanpa Tuhan aku tidak mampu. Nah ini sudah. Yang kedua yang kita perlu juga terapkan ini tadi, yaitu Eudia kunasihati dan Sintika kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya apa sih? Ada sepakat. Sepakat ini membuat kita juga menjadi tampil beda di tengah-tengah dunia sekarang di mana kita hidup. Saya ada berita dari kawan ya yang tinggal di Singapura. Angka perceraian yang terbesar juga adalah di Singapura. Juga termasuk orang-orang yang sudah mengaku dirinya Kristen. Kenapa? Karena kata sepakat ini sudah tidak ada. Banyak orang hidup berfokus kepada hal-hal lahiriah. Rohaninya sudah kurang. Nah, tapi kita yang hadir hari ini, kita mengutamakan hal-hal rohania daripada hal-hal lahiriah. Kenapa? Hal-hal lahiriah tidak pernah menghasilkan rohania. Tapi hal-hal rohania itu menghasilkan hal-hal yang namanya lahiriah. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana kita bertindak. Apa yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan. Kenapa Roh Kudus menjadi penuntun bagi kita. Dia akan mengajarkan kita. Dia akan memberikan nasihat. Dia akan memberikan kita kekuatan. Bahkan hikmat. Sehingga dalam hal hidup ini, kita tahu apa yang kita harus berbuat. Nah, jadi saudaraku, kalau hidup berpusat kepada Kristus, terdapat kekuatan dan juga kita mengalami namanya sepakat. Artinya ada kesatuan. Karena kesatuan ini tercipta ketika mengutamakan Tuhan atas segala-galanya. Jadi kalau kita ingin kekuatan luar biasa, apakah itu rumah tangga, apakah dalam partner dan pelayanan, tapi kata sepakat ini sangat-sangat penting. Karena di mana ada kesepakatan, di situ ada kekuatan. Di mana ada kesepakatan, di situ ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Kita mengalami sendiri. Nah, kalau kita ingin kekuatan kita dalam keluarga menjadi kuat jika ada kesepakatan ini. Karena ini menjadi acuan dalam hidup ini. Tanpa ada sepakat,
hanya bersama-sama, tapi tidak sepakat, tidak mengalami yang namanya kesatuan. Ya, karena sepakat ini menghasilkan kesatuan dalam hidup. Apapun kita kerjakan, kita harus fokus kepada sepakat ini. Nah, ayat yang ketiga dikatakan di sini juga perlu ada namanya kesetiakawanan. Bahkan ku minta kepadamu juga, sunsugos temanku, yang setia, tolong mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam kawan Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan, dan ada kesetiakawanan. Nah, dalam proyek Tuhan, sebuah proyek mega ilahi, perlu orang-orang yang setia, perlu orang-orang yang benar-benar memahami apa rencana Tuhan. Perlu kita mengerti apa Tuhan mau kerjakan melalui kita. Jadi kita tidak meminta kepada Tuhan di mana permintaan itu sendiri belum sesuai dalam rancangan Tuhan. Maka kita belajar berdoa juga, Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau berikan aku hidup, apa rencanamu dalam hidup? Jadi itu salah satu pokok doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, supaya apapun yang kita minta itu karena sesuai dengan rencana Tuhan, pasti digenapi. Pasti digenapi. Kenapa? Karena Tuhan hanya menjawab doa yang sesuai dengan kehendaknya. Di luar kehendak Tuhan, itu kita seperti berdoa tapi tidak mendapat jawaban apa-apa. Kita meminta tapi enggak ada hasil apa-apa. Karena dalam 1 Yohanes pasal yang kelima katakan di sini, di sana ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan salah satu hal yang kita pahami, tanggung jawab kita yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Bukan kehendak yang lain, tapi kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan, aku hidup dalam kehendak-Mu. Tuhan, ajari aku, bimbing hidup. Dan kita akan mengalami bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan. Karena doa yang dijawab oleh Tuhan, kalau doa kita itu sesuai dengan kehendaknya. Makanya dalam doa kita, yang paling utama, Tuhan singkapkan kehendak-Mu di dalam hidup saya. Nyatakan kehendak-Mu dalam hidup saya. Jadi kalau kita berdoa seperti itu, kita akan luar biasa. Pertama tadi, di mana kita ada kekuatan Tuhan. Yang kedua, kita ada sepakat satu yang lain. Yang ketiga, itu kesetiakawanan. Kita bisa satu yang lain menjadi unity. Ya kan? Masalah hidup boleh ada. Tapi kita tahu masalah kita itu dibandingkan dengan masalah kita itu kecil. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kita mungkin merasa, aduh susah, berat. Bagi Tuhan nggak ada yang berat. Makanya kalau kita itu berpusat kepada Tuhan, segala sesuatunya itu menjadi mudah untuk dikerjakan. Karena yang kita andalkan bukan kekuatan kita lagi, tapi kekuatan Tuhan. Ada yang mengatakan dalam Filipi tadi, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Ini sikap kita sehari-hari. Kita harus punya sikap yang tegas kepada diri sendiri. Sikap apa? Pokoknya sukacita yang sejati itu adalah dalam Tuhan.
Di luar itu semua. Walaupun kelihatannya luar biasa secara manusia, tapi akan runtuh, rontok semua. Karena dalam dunia ini, kita tidak bisa membangun hidup kita di atas pasir. Pasir adalah sesuatu yang gampang berubah. Apa yang berubah? Yaitu sesuatu yang sifatnya sementara. Tapi kalau kita membangun hidup kita atas batu karang yang teguh, gambarnya Yesus, itu berpusat kepada Yesus, luar biasa. Kita akan mengalami hal-hal yang baru. Karena kita punya sikap, apapun kondisi, keadaan, situasi yang saya sedang hadapi, saya senantiasa melekat dengan Tuhan. Karena sukacita yang orisinil itu hanya dalam Tuhan. Di luar itu semua. Bahkan dalam hidup ini, kita senantiasa membangun hubungan kita melekat dengan Tuhan. Dan dia mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa artinya di sini? Itu kita jadi saksi. Kenapa dia saksi? Karena kita benar-benar menerapkan nilai-nilai hidup. Seperti apa yang kita terapkan? Yaitu nilai-nilai hidup, yaitu menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Berpusat kepada Kristus. Sehingga walaupun hal-hal syukur kita hadapi, kita bisa lewati semua itu. Bahkan kita mengalami sukacita. Bukan karena benda-benda lahiriah yang kita punya. Tapi betul-betul Tuhan taruh dalam hati kita. Yaitu dalam hati kita terdalam. Itu kita dapatkan secara pribadi. Dari mana apakahnya? Kalau kita memiliki sikap untuk benar-benar apapun yang saya hadapi, apapun yang sedang saya alami, saya bersikap bahwa Tuhanlah pusat hidup saya. Jadi sehingga kita bisa menjadi saksinya yang luar biasa. Saksi Tuhan ya. Jadi saksi Tuhan itu bukan saat kita jaya, bukan saat kita memiliki banyak hal, tapi kondisi kita dalam kekurangan sekalipun kita bisa menjadi saksi. Justru kadang-kadang originalnya orang lihat dalam kondisi kita perlu ditolong oleh orang lain, tapi kita bisa menolong orang lain. Mungkin pada manusia, wah ini orang ini perlu tolong, tapi pandangan Tuhan bahwa kita memiliki kekayaan rohani dalam kondisi kekurangan masih bisa kita menolong orang lain. Ini luar biasa, saudara. Nah, saya praktekkan nilai-nilai seperti ini. Bagaimana dalam kondisi kekurangan, tapi bisa membuka hati saya kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Maka salah satu ayat emas katakan yang ada saya, apa saja aku perbuat, saya perbuat dengan segenap hatiku, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ayat ini sangat tajam bagi saya. Dan saya bisa berlaku dengan Tuhan bukan karena saya, tapi dari Tuhan, melalui firman-Nya, di renungan saya. Sehingga saudaraku, kemampuan, kesanggupan, kekuatan itu hanya dari Tuhan saja, bukan dari diri sendiri. Kita bisa gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Nah, kita bisa lemah, Tuhan tidak pernah lemah. Nah, dalam hal ini saudaraku, kita benar-benar saksi Tuhan. Kenapa? Dalam kondisi situasi keadaan yang sebenarnya kita perlu mendapatkan pertolongan dari orang lain, justru kita menolong orang lain dalam kondisi-kondisi yang perlu ditolong. Ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu pada Tuhan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah, salah satu yang perlu kita juga rawat itu iman kita. Bagaimana caranya? Harus berpusat kepada Kristus. Kalau pusat kita Kristus, iman kita pun terjaga. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan situasi. Tapi kita bisa kuat, kita sanggup melewati semua itu. Kenapa? Karena Tuhan pusat kita. Kita bisa katakan, ya, tidak khawatir. Bukan karena kita, tapi Tuhan memberikan kita proteksi, perlindungan, sehingga tidak mudah menjadi orang khawatir. Karena kekhawatiran seseorang itu tidak akan menambah sesuatu dalam dirinya. Tapi dia sandarkan hidup pada Tuhan, sehingga dia bisa terhindar yang namanya khawatir. Ayat yang ke-7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini perlindungan dari Tuhan, tidak hanya memberikan kekuatan, tapi Tuhan memberikan kesepakatan. Kita dapat teman yang setia kawan, juga kita bersikap dalam hidup ini, apa yang kita lakukan, kita menjadi saksinya, iman kita terawat, dan kemudian kita perlindungan. Perlindungan secara supernatural kita alami. Kita bisa bersaksi kepada orang. Kita kaya dengan kesaksian. Nah, karena Tuhan betul-betul menyatakan perlindungannya di dalam hidup kita. Apapun yang sudah terjadi, Tuhan berjanji, aku sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan engkau. Tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi aku setia. Kata aku setia itu Tuhan setia. Setia dalam melindungi kita dari segala mara bahaya apapun. Dan kesimpulannya apa di sini? Apa katakan tadi akhirnya, saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi perjalanan hidup kita sarwana. Kita membuat semua kesimpulan. Walaupun ada suara orang kadang-kadang miring-miring atau suara orang yang kadang-kadang menyusahkan, tapi kita ambil itu menjadi bagian dalam renungan kita. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, kita pikirkan semua. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa sesuatu yang kita tidak mampu pikirkannya sama-sama Tuhan. Tugas kita hanya memikirkan segala sesuatu yang membangun, menguatkan, membuat satu kehidupan makin meningkat. Jadi saudaraku, hari ini Tuhan berkata kepada kita, renungan kita dalam hidup ini bukan masalah, tapi firman Tuhan. Apa nasihat Tuhan dalam firman-Nya? Kita mengambil kesimpulan. Jadi hal-hal sukar sekalipun yang kita sedang hadapi, kita yakin dan percaya bahwa hal sukar itu bukan hambatan hidup, tapi jembatan hidup untuk kita mampu melihat hal-hal yang baru Tuhan siapkan. Berlaku hari ini, Tuhan yang singkat, kita bisa dengar kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Tuhan juga inginkan kita menerapkan kehidupan sepakat. Sepakat di sini tidak perlu orang banyak, di mana 2 atau 3 orang sepakat. Nah, penting kita lakukan 2 atau 3 orang sepakat, tidak banyak. Dan juga kita bisa memilah-milah siapa kawan yang setia bagi kita, siapa yang hanya sekedar kawan waktu senang, tapi waktu susah bagaimana? Apakah
dia dikau atau tidak. Nah, Tuhan berikan bagi kita dalam hal ini. Dan juga kita punya sikap apapun hidup ini, aku senantiasa bersuka cita. Bukan karena kelimpahan jasmani, tapi sikap kita, bagaimana kita bersuka cita. Nah, dan juga dalam kondisi kekurangan, kondisi keadaan, situasi, apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap bawa dari saksian Tuhan. Kesempatan hidup ini, ya saksian Tuhan. Ada saatnya kita nggak bisa saksian Tuhan. Kenapa? Kondisi situasi yang kita sedang hadapi. Tapi hari ini kita masih bisa bernapas lega. Kita punya saksi Tuhan. Dan juga kita mendapatkan nilai namanya iman. Iman di sini bukan iman kita, tapi iman Tuhan yang ditaruh dalam hati kita. Dan sebagaimana Tuhan punya iman, bahwa setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, maka dia mau menyerahkan nyawanya, dia tebus banyak orang. Dan iman itu juga, itu kita taruh dalam diri kita, karena sumber iman itu adalah Tuhan sendiri. Terapkan dalam hidup kita, waktu kita sendiri, waktu kita berbaring, waktu kita melangkah, waktu duduk, kita tetap memelihara iman yang dari Tuhan. Nah, ini saudaraku, kita mendapatkan perlindungan-perlindungan yang luar biasa. Orang lain nggak dapatkan, kita dapatkan semua itu. Dan dalam hidup ini kita punya kesimpulan. Apapun yang sedang saya hadapi, saya memikirkan yang baik, yang manis, yang sedang didengar, yang mulia, semuanya yang baik. Sehingga dalam situasi apa yang sedang hadapi, kita punya kemampuan khusus dibandingkan dengan orang lain yang tidak mengerti rahasia ini. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hatimu, belajar Tuhan, supaya kami mendapatkan kehidupan yang tampil beda di tengah dunia ini. Kami kuat karena Tuhan memberikan kami sahabat yang sepakat, yang punya sikap dan saksi Tuhan, dan iman kami terjaga. Dan juga perlindungan Tuhan, bahkan kesempurnaan dalam hidup. Kami bisa terapkan semua itu. Nilai-nilai seperti itu. Oleh karena kami berpusat hidup kami hanya kepada Yesus Kristus. Itulah sandaran kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur pada saat pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali kepada Ibu Tiar. Ya, baik. Terima kasih Pastor Bakti, firman yang indah, yang luar biasa yang kita sudah dengar pada pagi hari ini ya. Tapi kok kayaknya tegang banget gitu ya. Kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Oke. Sama-sama. Boleh dibuka mic-nya ya, biar semangat, biar ceria. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Katakan ajaib. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, ku takkan goyah selama. Sekali lagi katakan ajaib, ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku,
seluruh hidupku tak tak akan akan goyah, goyah selama tak akan, selamanya, tak akan goyah akan goyah, selama selamanya, ku takkan tak goyah, ku takkan goyah goyah selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Beri pujian yang sangat menguatkan kita karena kekuatan kita hanya di dalam Kristus ya. Amin, Biarlah amin. itu boleh tergenapi di dalam hidup kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, siapa yang mau bersaksi pada pagi hari ini silakan boleh buka mic-nya. Waktunya 4 menit satu orang. Silakan sebelum doa penutup. Ada yang mau bersaksi, boleh malam kayaknya udah buka mic. Silakan boleh malam. ya. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa bagi saya dan keluarga saya. Kami tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami dan Dia tidak pernah meninggalkan kami karena kami setia, taat. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita supaya kita selalu menempel seperti pohon. Begitu juga apapun yang terjadi kami selalu bersepakat untuk melakukan apa-apa gitu. Kami sepakat satu dengan yang lain. Ya itu ajalah sehingga kami mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Terima Amin. kasih itu aja. Amin. Oke, thank you Bu Remalem. Ada lagi Bapak Ibu, silakan buka mic-nya. Ya, Shalom. terima kasih Bu Tiar. Oh iya, sebentar ya, Mbak Lamsar dulu, urut ya. Oke, Oh, silakan Pak. ada Bu Rud di sini. Oh, Ya, Pak Lamsar dulu nanti baru dia ya. iya, jadi terima kasih buat firman yang pagi hari ini. Kalau kita baca ini udah hampir tiap hari sebetulnya, tapi masalahnya sudah kita impartasikan nggak ini di dalam hidup kita, gitu kan? Nggak Ini tamat-tamat ya jadi Pak. masalahnya. Artinya maksud saya ini perintah dan ini Ya. hidup, gitu kan? Ini kalimat-kalimat yang sempurna dalam penyampaiannya oleh Tuhan itu. Ya, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9, satu perikop itu. Begitu sempurnanya perintah itu sebetulnya. Dan ini sebetulnya harus menjadi dasar kehidupan kita. Kalau ini kita maknai dengan benar, maka benarlah hidup kita. Gitu ya. Jadi saya baca, ya, saya nikmati kata-kata Tuhan ini, ya, kata-kata firman ini. Sungguh sebetulnya kita yang tidak memberi hati, tidak fokus. Artinya, ya macam saya sendiri, apakah boleh saya katakan mungkin berlalu saja, saya nggak ambil maknanya gitu. Tapi hari ini kita kembali dikuatkan, diajar, disuarakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Supaya kita mengimani firman ini. Kita bersuka cita, itu perintah yang sangat sempurna. Supaya kita juga menjadi saksi, supaya orang tahu siapa diri kita. Bahwa kita anak Tuhan yang sejati. Amin, amin. Ini, dan akhirnya Tuhan bilang kepada kita, supaya kita selalu melakukan yang benar. Yang benar menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Ya. Semua yang mulia, ya, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Apakah ada di sini celah? Enggak ada. Ya, enggak ada celah di sini. Semuanya ini kemasyuran Tuhan. Oh, seperti inilah suasana sorga. Luar biasa kan Bapak Ibu. Ya, semuanya apa yang patut dipuji, yang kebajikan. Aduh, luar biasa. Jadi
Firman ini menguatkan saya pagi hari ini, ya Bapak Ibu. Walaupun pergumulan kita sering di dalam kita hadapi, ya, saya sendiri banyak sekali mengalami pergumulan, ya, pergumulan kedagingan, pergumulan keluarga, apa ekonomi usaha itu. Tetapi bagaimana firman ini yang bersama-sama dengan kita di dalam mengarunginya. Aduh, luar biasa. Ya. Pergumulan apa? Nah, saya kembali flashback kepada rasul-rasul Tuhan. Paulus yang menuliskan firman Tuhan ini. Ya, waktu dia bersama-sama dengan Tuhan. Itu bukan berarti tidak ada pergumulan sama dia. Bahkan dia mati yang sesuai dengan bagiannya. Ya, martir. Bahkan dia banyak rasul-rasul Tuhan seperti Yohanes juga yang berakhir tragis di dalam hidup ini. Tetapi apakah itu menjadi masalah bagi dia? Tapi enggak, karena memang Tuhan kita itu sudah membuat suatu teladan, ya, bahwa kehidupan kita yang secara kedagingan itu bukanlah, pada dasarnya bukanlah yang untuk enak-enak saja sebetulnya. Tapi bagaimana kita menjalani hidup ini, ya, berlawanan dengan dunia. Ya, dunia ini menghanyutkan kita, yang menginginkan kita supaya larut di dalamnya. Antara lain misalnya, ya bermalas-malasan lah, atau jauh dari hadirat Tuhan, seperti itu kan. Atau merasakan bermegah diri semuanya. Oh, ini saya berhasil karena kekuatan saya. Itu maunya dunia. Tapi bagaimana Rasul Tuhan itu menikmati kebersamaannya dengan Tuhan yang secara kedagingan bukannya enak, tetapi di dalam roh dia berkibar-kibar, ya, roh di dalam roh dia bangkit, di dalam roh dia, ya, inilah firman Tuhan yang sejati, inilah anak Tuhan yang sejati semua sebetulnya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih kepada kita semua. Mari kita tetap setia, ya, sebagaimana yang kita hidupi saat ini, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Berterima kasih. Ya, Tuhan itu baik. Kalau kesaksian saya, ya, dari dulu sampai sekarang itu, pokoknya Tuhan itu yes lah bagi saya. Kenapa saya bilang yes? Karena memang saya ini tidak ada apa-apanya. Saya yang diangkat menjadi saat ini yang saya rasakan, sehingga saya tetap menikmati Tuhan dalam hidup saya. Saya bersyukur dan berterima kasih. Tetaplah kita setia, semangat melayani Tuhan, semangat menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Tiar, itulah dulu dari saya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Surbakti atas firman-Nya.